Hai pengen gadgeters, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pengen Gadget. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tablet yang lagi viral, Huawei MatePad 12X. Kalau kalian lagi cari tablet yang enak buat kerja, Huawei MatePad 12X ini mungkin bisa kamu pertimbangkan. Tablet yang satu ini memang dirancang untuk mendukung produktivitas, gak sekedar untuk mencatat, tapi Huawei MatePad 12X ini mampu mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan serius seperti analisis data, membuat presentasi, serta mengedit foto dan juga video. Menariknya lagi, Huawei menyertakan aksesoris lengkap dalam paket penjualan mulai dari stylus M Pencil, Bluetooth mouse, hingga magnetic keyboard. Untuk tablet dengan harga di bawah 9 juta ini rasa-rasanya MatePad 12X sangat worth it ya. Namun kalian harus pertimbangkan lagi dengan review pada kali ini. Oke, jangan lupa tonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel Pengen Gadget biar saya bisa upload hampir setiap hari dan lebih semangat. Huawei MatePad 12X jelas merupakan tablet yang office minded. Meski begitu, ia juga mampu menangani keperluan yang lebih luas berkat adanya sejumlah kelebihan di berbagai aspek. Oke, yang pertama kita lihat dari bodinya. Bodinya ini ringan dan tetap kokoh, gak bikin pegel saat dibawa. Huawei MatePad 12X ini punya bobot 555 gram dan tebalnya 5,9 mm aja. Tablet ini tergolong ringan dan ringkas untuk sebuah tablet dengan layar 12 inci. Hal ini akan sangat disukai bagi para pekerja nomaden atau yang suka berpindah-pindah dan yang pengen bekerja di mana aja. Bobotnya bahkan tetap ringan setelah digabungkan dengan stylus dan juga keyboard. Total bobot si tablet ini udah digabung sama stylus dan keyboardnya adalah 896 gram. Masih lebih ringan dibanding laptop tipis yang ada di kisaran 1 kilo. Tangan dan punggung kalian dijamin gak akan cepet pegel kalau lagi bawa tablet ini dalam perjalanan. Walaupun secara bodi tipis dan ringan, MatePad 12X tetap punya build quality yang sangat kokoh. Frame penutup belakangnya juga tablet ini menggunakan bahan metal aluminium yang mantap. Beberapa hal yang disukai dari desain tablet ini adalah sambungan antara frame, back cover, dan layar yang terlihat lebih seamless. Bodinya tampak seperti benar-benar menyatu tanpa distraksi. Yang kedua ada layarnya. Layarnya ini pakai lapisan paper matte, enak dilihat dan digores seperti di atas kertas. Huawei MatePad 12X ini punya layar IPS LCD dengan resolusi 2.8K 2800 x 1840 pixel. Layar dengan dukungan refresh rate 144Hz ini ternyata punya lapisan paper matte juga, meski tak disebutkan di dalam nama produknya ini. Biasanya Huawei itu pakai embel-embel paper matte di akhir nama produk sebagai tanda kalau si tablet ini pakai layar paper matte. Lapisan paper matte-nya punya banyak keuntungan bagi yang sering bekerja di luar ruangan. Kenapa sih? Karena lapisan ini mampu menangkal silau akibat pantulan cahaya luar. Huawei sendiri mengklaim bahwasanya efek pantulannya bisa turun hingga 60%. Selain itu, lapisan paper matte ini menciptakan tekstur yang lebih lembut seperti kertas. Yang ketiga ada kamera, speaker, dan juga mikrofonnya. Oke banget sih, mau meeting online pasti jelas nyaman. Huawei MatePad 12X ini punya dua kamera belakang. Pertama kamera utama 13MP dan yang kedua kamera ultrawide 8MP. Kamera depannya juga sama dan beresolusi 8MP juga. Kamera utama bisa rekam video 4K 30fps dan 1080p 60fps. Sedangkan kamera ultrawide dan kamera depannya bisa sampai 1080p 30fps aja. Kameranya emang bukan sektor yang jadi kekuatan dari sebuah tablet sih. Karena pada dasarnya tablet biasanya untuk sekedar mendukung fungsi esensial aja seperti ya memotret dokumen dan video call mungkin dan meeting, tidak diperuntukkan untuk produksi dalam membuat project.
Yang keempat, kita ada SoC-nya, bukan yang terbaik tapi performanya memang mencukupi. Huawei pakai SoC rancangannya sendiri yaitu Kirin T901. Huawei emang nggak menjelaskan jati diri SoC yang satu ini, mereka cuma menyebut bahwasannya ini adalah SoC dengan 8 core CPU. Yang jelas selain Kirin T90A, dapur pacu MatePad 12X ini juga diisi RAM 12GB yang sangat memadai untuk multitasking serta penyimpanan 256GB. Ada juga komponen pendingin vapornya, vapor chamber, yang memiliki luas 20.000 mm persegi. Jati diri SoC Kirin ini yang tidak terungkap membuat Antutu 10 tak mampu mengenalinya. Alhasil dalam uji yang dilakukan, skor GPU MatePad 12X tidak muncul. Imbasnya skor akumulasi yang diperoleh hanya sekitar 600 ribuan. Ya sebenarnya kalau skor GPU-nya terbaca, kemungkinan ya skor Antutu-nya ini, Antutu 10 ini diperoleh mendekati 1 juta lah. Kalau Geekbench 6 ya masih menurutnya itu skornya bisa 1248 untuk single core dan 3907 di multi core. Namun Kirin T90A ini masih cukup kencang dan sangat mencukupi untuk mendongkrak performa MatePad 12X ini. Yang kelima, untuk mendukung aktivitas produktif, Huawei juga menyematkan sejumlah aplikasi built-in pada MatePad 12X. Pertama ada PC level WPS Office. WPS Office ini berbeda dari versi gratis di Play Store pastinya. Pasalnya memang tampilannya udah dibuat seperti WPS Office versi PC. Pengguna pun diberikan keluasan untuk membuka dokumen secara sekaligus serta berpindah antar dokumen secara mudah. Kedua ada GoPaint, yang mana ini juga dikembangkan secara mandiri oleh Huawei untuk mengakomodasi keperluan melukis dan juga menggambar. Huawei juga turut memperhatikan dukungan produktivitas dari sisi hardware. Mereka pun menyertakan stylus Huawei M Pencil generasi ketiga serta Huawei Smart Magnetic Keyboard. Nah, stylus M Pencilnya ini mampu mendeteksi hingga 10.000 level tekanan. Karena itu, dia bisa sangat presisi menghasilkan tebal dan tipis goresan atau arsirannya. Nah, untuk layar MatePad 12X ini memang tidak kecil, layar 12 inci mestinya sudah cukup buat mayoritas orang. Untuk baterai MatePad 12X ini membawa baterai besar berkapasitas 10.100 mAh. Klaimnya Huawei ini menyebut tablet ini bisa tahan sampai 14 jam untuk mutar video dengan skenario pengujian yang sama juga. Malah ada yang sampai 15 jam 6 menit. Dengan melihat hasil pengujian, ya nggak heran kalau MatePad 12X mampu bertahan hingga seharian. Untuk penggunaan normal, baterai yang awet ini juga didukung sama fast charging 66 watt. Itulah pengen gadgeters Huawei MatePad 12X yang bodinya ringan tapi tetap kokoh, gak bikin pegal saat dibawa. Layarnya pakai lapisan paper matte, enak dilihat dan digores seperti di atas kertas. Kamera, speaker dan mikrofon oke, meeting online jelas nyaman. SoC juga bukan yang terbaik tapi performanya udah cukup banget. Produktivitas terjamin dan ada bundle keyboard, stylus dan mouse. Dukungan display out dan mudah integrasi antar perangkat. Daya tahan baterainya memuaskan, tahan hingga 14 jam. Gimana, tertarik untuk beli? Itu kembali kepada kalian masing-masing. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Pengen Gadget. Pengen Gadgeters, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.